Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai analisis real. Nah, terakhir kali sama ini kita udah membahas mengenai sifat urutan dan sifat kelengkapan bilangan real. Juga sudah yang sebelum itu juga sudah membahas induksi, himpunan, dan fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Nah, kunci dari nilai mutlak itu adalah definisi yang satu ini. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan real X itu bisa kita notasikan dengan ada seperti ini. Nah, semuanya juga sudah belajar pada saat SMA, dan di video ini juga ada diulangi mengenai materi nilai mutlak. Nah, definisinya yaitu nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, saat X kurang dari 0, dia itu sama dengan negatif X. Artinya, tandanya itu selalu, artinya nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu bernilai positif. Nah, nilai mutlak ini juga dapat kita katakan sebagai jarak suatu bilangan real terhadap titik 0. Oke. Jadi, kunci utama dari nilai mutlak itu adalah definisinya. Nah, selanjutnya contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu, ini yang pertama. Nilai mutlak dari X itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena tadi, sesuai pada definisi, nah nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih dari 0. Dan dia akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, berarti nilai mutlak X itu dia selalu bernilai positif atau sama dengan 0. Nah, karena itu di sini dikatakan bahwa 0 kurang dari sama dengan X, atau 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak X, atau bisa juga nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu X itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Nah, kenapa? Nah, kita manfaatkan definisi yang ada tadi. Nah, untuk X kurang dari 0, X kurang dari 0, untuk X kurang dari 0, maka X ini akan kurang dari atau sama dengan negatif X. Nah, ini nilainya positif. Nah, negatif dari suatu bilangan negatif adalah positif. Nah, ini adalah bilangan negatif. Nah, dapat dipastikan bahwa X itu kurang dari atau sama dengan negatif X. Kemudian, untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, X itu akan kurang dari atau sama dengan X. Nah, ini sudah dapat kita pastikan benar. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, negatif X itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Dengan cara yang sama, memanfaatkan definisi. Nah, untuk X kurang dari 0, maka negatif X itu akan kurang dari atau sama dengan negatif X. Ini nilainya positif, ini nilainya juga positif.
Demikian pula jika X lebih dari atau sama dengan 0, maka negatif X itu akan kurang dari atau sama dengan X. Nah, kalau dia bernilai positif X-nya, otomatis ini bernilai negatif, dan ini bernilai positif. Jadi pernyataannya benar. Dan yang terakhir, nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan nilai mutlak X. Sesuai definisinya, nilai mutlak negatif X itu akan sama dengan negatif X jika negatif X lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan sama dengan negatif dari negatif X jika negatif X kurang dari 0. Nah, ini akan sama artinya dengan negatif X jika X kurang dari atau sama dengan 0 dan X jika X lebih dari 0. Nah, sementara untuk definisi nilai mutlak X itu sudah ada di sini. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa di sini X nilainya adalah X jika X lebih dari 0. Dan nilainya untuk nilai mutlak X adalah X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Sementara negatif X jika X kurang dari atau sama dengan 0. Dan di sini negatif X jika X kurang dari 0. Jadi mereka sama. Nah, sebenarnya untuk definisi itu bisa juga kita tuliskan sebagai nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih dari 0, 0 jika X sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini, nanti dapat dipastikan kita dapat bahwa ternyata nilai dari negatif nilai mutlak X itu akan sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak dari negatif X itu akan sama dengan nilai mutlak dari X. Nah, sifat yang kedua ini. Nilai mutlak X akan sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Nah, begitu. Untuk sifat yang pertama. Nah, selanjutnya. X, nilai mutlak dari X itu akan kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini juga menggunakan definisi menunjukkannya. Nah, nilai mutlak X. Nah, untuk X kurang dari 0, maka nilai mutlak X itu negatif X. Kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini akan sama artinya dengan X lebih dari atau sama dengan negatif A. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan 0, demikian pula. Artinya X kurang dari atau sama dengan A. Nah, kita gabungkan keduanya. Nah, yang satu lebih dari sama dengan negatif A, yang satu kurang dari sama dengan A. Nah, ini kan akan sama saja artinya dengan negatif A kurang dari atau sama dengan X. Nah, saat kita gabungkan, kita peroleh yaitu negatif A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan A. Itu buktinya. Lanjut, sifat yang selanjutnya. Nah, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Nah, ini caranya sama. Kita tentukan terlebih dahulu nilai mutlak X dikali Y. Nilai mutlak X dikali Y. Nah, ini akan sama dengan X dikali Y. Nah, kapan dia sama dengan X dikali Y? Kira-kira adik-adik. Ayo, kapan kira-kira berdasarkan definisi, kapan nilai mutlak X dikali Y itu sama dengan X dikali Y? Di sini ketika X kali Y besar sama 0. Ketika X dikali Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kita pisah, kira-kira
X-nya berapa, Y-nya berapa? Kalau jika X sama dengan 0, Y besar sama 0. Ataupun sebaliknya. Gimana? Jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, sebaliknya ini kayak mana? Jika dipisahkan, misalkan X sama dengan 1, berarti Y besar sama 0. Atau Y sama dengan 1, X besar sama 0. Oke. Nah, kalau X-nya negatif dan Y-nya negatif, memenuhi nggak? Memenuhi. Nah, jadi X dia itu bernilai X dikali Y, kalau X dikali Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kapan dia lebih dari atau sama dengan 0? Kalau X dan Y-nya sama-sama lebih dari dan sama dengan 0, atau sama-sama kurang dari 0 gitu. Sama-sama positif atau enggak sama-sama negatif. Nah, kemudian nilai mutlak X dikali Y itu akan sama dengan negatif X dikali Y. Nah, kalau X dikali Y-nya kurang dari 0. Nah, sama seperti tadi, kalau X dikali Y-nya lebih dari 0, maka dia sama-sama positif, kalau enggak sama-sama negatif. Nah, sementara di sini salah satunya bernilai negatif dan yang lainnya bernilai positif. Nah, misalnya X-nya negatif, Y-nya positif, atau X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, begitu. Kemudian kita tentukan yang, nah kalau untuk nilai mutlak X dan nilai mutlak Y itu kan sudah ada definisinya. Bernilai X atau bernilai Y jika masing-masingnya lebih dari atau sama dengan 0. Dan bernilai negatif kalau negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, tinggal kita tuliskan bentuknya. Ini X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X kurang dari 0. Lalu bernilai Y kalau nilai mutlak Y akan sama dengan Y kalau Y-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif Y kalau Y-nya kurang dari 0. Nah, ini kan ada 4 kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, saat kita ingin mencari nilai X dikali Y, nah, kemungkinan pertama dan kemungkinan ketiga. Kemungkinan pertama dan kemungkinan ketiga, nah itu menghasilkan ini. Nah, kemungkinan pertama dan kemungkinan keempat menghasilkan ini. Begitu pula dengan yang kedua dan ketiga. Dapat yang ini. Dan yang terakhir, yang sama-sama negatif, dapat yang ini. Jadi dapat kita katakan bahwa nilai mutlak X dikali Y itu akan sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Nah, ini juga bisa kita buktikan dengan definisi. Nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X dikuadratkan. Nah, nilai mutlak X sesuai definisinya, nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, mau cari nilai mutlak X dikuadratkan. Nah, saat X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat. Nah, untuk X kurang dari 0, nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan negatif X dikuadratkan. Negatif X dikuadratkan. Nah, dapatnya juga X kuadrat. Nah, udah ada untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 0, serta X sama dengan 0. Nah, berarti untuk semua bilangan real, hasilnya ternyata adalah X kuadrat. Jadi, memenuhi kesamaan nilai mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat.
Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, kira-kira gimana cara kita membuktikannya? Apakah bisa hanya memanfaatkan definisi atau memanfaatkan yang sudah kita buktikan sebelumnya? Ada saran nggak untuk soal ini? Nah, oke. Misalnya di sini adalah nilai mutlak X ditambah Y. Nah, kita jadikan ke bentuk nilai mutlak X ditambah Y dikuadratkan. Nah, berdasarkan yang udah kita tunjukkan sebelumnya, ini setara dengan apa atau sama dengan berapa? Carmelia, ini setara dengan berapa? Halo, Carmelia. Oke, X ditambah Y dikuadratkan. Ya, ini akan setara dengan X ditambah Y dikuadratkan. Sesuai dengan sifat bahwa nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat. Begitu pula dengan ini. X ditambah Y dikuadratkan itu akan sama dengan X ditambah, nilai mutlak X ditambah Y dikuadratkan itu akan sama dengan X tambah Y dikuadratkan. Nah, tinggal kita operasikan. Nah, lalu berarti ini kita dapat X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kemudian, nah, kembalikan ke bentuk yang tadi, X kuadrat. Nah, X kuadrat itu akan sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan. Nah, tunggu dulu. Nah, kalau ini kan akan sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan. Dan Y begitu pula, itu akan sama dengan nilai mutlak Y dikuadratkan. Nah, gimana caranya supaya 2XY ini melibatkan nilai mutlak? Kalau kita bikin sama dengan di sini, nah dia belum tentu akan jadi X kuadrat ditambah 2 nilai mutlak X, nilai mutlak Y, ditambah nilai mutlak Y dikuadratkan. Nah, berdasarkan sifat yang, bukan sifat ya, teorema. Berdasarkan teorema yang ini, serta yang mana tadi ya? Ini, yang pertama, bahwa X itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Dan Y, maaf, negatif X itu juga kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa
bahwa nilai mutlak X bukan sama dengan ya. Karena tadi kita udah tahu bahwa X itu ataupun negatif X kurang dari atau sama dengan nilai mutlaknya. Berarti ini boleh kita tuliskan sebagai kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan ditambah 2 kali nilai mutlak X nilai mutlak Y tambah nilai mutlak Y dikuadratkan. Nah, dapat suatu apa namanya? Sama kuadrat baru. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y dikuadratkan. Nah, kalau kuadratnya kita hilangkan, nah ini kan kuadrat. Yang ini juga kuadrat. Kalau kuadratnya kita hilangkan, maka kita akan memperoleh nilai mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nah, demikian untuk teorema yang ini. Lanjut teorema selanjutnya. Itu nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Nah, caranya sama. Hanya saja di sini, untuk mendapatkannya, kita melibatkan, gimana ya? Nah, kita tuh harus bisa memperkirakan atau mengotak-atik bentuknya sehingga kita memperoleh bentuk yang kita inginkan. Nah, di sini, misal aja nih, nilai mutlak X. Nah, ini akan sama saja artinya dengan nilai mutlak X dikurang. Sebentar. Nilai mutlak X dikurang Y ditambah dengan Y. Nah, kita gunakan lagi sifat yang ini. Yang ini. Nah, ini akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang Y ditambah dengan nilai mutlak Y. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan nilai mutlak Y. Jadi, dapatnya nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Nah, untuk nilai mutlak ini lebih ke pembuktian saja. Nah, yang terakhir. Nah, misal ada A kurang dari X dan kurang dari B. Kemudian A kurang dari Y kurang dari B. Tunjukkan bahwa nilai mutlak X dikurang Y itu kurang dari nilai mutlak B dikurang A. Nah, langkah pertamanya bagaimana?
Oke, kita lanjut. Nah, di sini A kurang dari X kurang dari B. Kita mau mendapatkan X kurang Y. Nah, caranya itu tinggal kita tuliskan A kurang dari X kurang dari B. Terus A kurang dari Y kurang dari B. Nah, kita kalikan yang ini dengan negatif. Jadinya negatif B kurang dari negatif Y kurang dari negatif A. Tinggal kita tambahkan. Sehingga kita dapat A dikurang B kurang dari X dikurang Y kurang dari B dikurang A. Kemudian A dikurang B itu akan sama artinya dengan negatif B dikurang A. Nah, berdasarkan teorema yang sudah kita buktikan tadi, dapat kita katakan bahwa nilai mutlak X dikurang Y itu kurang dari nilai mutlak B dikurang A. Nah, demikian untuk nilai mutlak. Yang perlu dimanfaatkan pada nilai mutlak ini hanyalah definisinya. Hanya satu definisi itu aja. Definisi yang di bagian awal. Itu untuk nilai mutlak. Selanjutnya sifat kelengkapan bilangan real. Nah, sifat kelengkapan bilangan real itu kita bahas sedikit saja. Nah, sebelum masuk ke sifat kelengkapan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu batas atas dan batas bawah. Nah, definisinya. Nah, misalkan S suatu subhimpunan dari R. Nah, bilangan U elemen R dikatakan sebagai batas atas dari S jika S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S elemen S. Nah, jadi dia itu harus kurang dari U. Semua anggota S kurang dari atau sama dengan U. Maka U itu kita katakan sebagai batas atas dari himpunan S, subhimpunan S. Nah, sebaliknya, bilangan W elemen R itu dikatakan batas bawah dari S jika W kurang dari atau sama dengan S. Nah, artinya W itu kurang dari atau sama dengan semua anggota dari subhimpunan S tersebut. Nah, untuk menunjukkan bahwa suatu bilangan bukan batas atas dari subhimpunan S, itu terjadi jika dan hanya jika terdapat S aksen elemen S sehingga V itu kurang dari S aksen. Nah, contohnya misalnya subhimpunan, nah ini contohnya. A sama dengan A di mana A sama dengan X untuk setiap X anggota bilangan real di mana X-nya adalah 1/N. N-nya anggota bilangan asli. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk A sama dengan mulai dari 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan batas atasnya? Nah, dapat kita lihat nilainya itu selalu berkurang dari 1, setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Jadi di sini 1 dapat dikatakan sebagai 1 merupakan batas atas dari A.
Nah, bagaimana dengan 2? Nah, 2 juga merupakan batas atas dari A. Nah, dan seterusnya. Bagaimana dengan 3? 3 juga merupakan batas atas dari A. Kenapa? Sebab berdasarkan definisinya tadi, dia dikatakan batas atas kalau S itu kurang dari atau sama dengan U. Nah, misalnya nih, U-nya sama dengan 2 tadi. Nah, semua anggota dari himpunan A itu kurang dari atau sama dengan 2. Misalnya anggotanya X nih. Nah, X itu semuanya kurang dari 2. Itu pula kalau U-nya 3. Karena X itu kurang dari 3. Akan tetapi, untuk U sama dengan setengah, itu bukan batas atas dari A. Kenapa? Karena terdapat satu elemen A di mana setengah itu ternyata kurang dari 1. Jadi dia kontradiksi. Nah, jadi setengah itu bukan merupakan batas atas. Jadi batas atas itu semua yang nilainya lebih dari atau sama dengan anggota subhimpunan A. Nah, kira-kira 1, setengah, sepertiga, dan seterusnya tadi. Di mana akhir dari himpunan? Ya, akhir dari himpunan ini. Punya batas bawah nggak dia? Coba, menurut Umar gimana? Ada batas bawah nggak dia? Punya ujung nggak gitu? Gimana? Kalau 0 nih, 0. Kenapa, Akil? Alasannya? biasanya kalau semakin tinggi penyebutnya, maka bilangan tersebut akan semakin mendekati 0 nih. Nah, benar. Nah, jadi dia akan semakin mendekati 0. Nah, terus sampai mendekati tak hingga. Nah, ini ujungnya adalah 0. Jadi dia mempunyai batas di bawah, yaitu 0. Nah, batas bawahnya berapa tadi? 0 kan? Nah, 0 itu merupakan batas bawah. Karena 0 kurang dari sama dengan X. Nah, anggota subhimpunan A itu semuanya lebih dari 0. Nah, bagaimana dengan negatif 1? Nah, negatif 1 juga merupakan batas bawah dari subhimpunan ini. Karena negatif 1 kurang dari atau sama dengan X. Nah, semua anggota dari subhimpunan A itu lebih dari negatif 1. Lalu bagaimana dengan 1/1000? Nah, 1/1000 itu bukan merupakan batas bawah dari subhimpunan A. Sebab ada bilangan lain, yaitu 1/1001 yang lebih kecil atau kurang dari 1/1000. Jadi 1/1000 itu bukan merupakan batas bawah. Ataupun angka-angka yang lebih, yang penyebutnya besar lainnya, misalnya 1/1.000.000. Nah, itu juga bukan merupakan batas bawah, karena ada yang lebih kecil lagi, 1/1.000.001. Itu untuk batas atas dan batas bawah. Nah, selanjutnya, suatu himpunan
S itu terbatas di atas bila S mempunyai batas atas. Nah, kalau dia punya batas atas dikatakan terbatas di atas. Kalau dia mempunyai batas bawah dikatakan terbatas di bawah. Dan dia dikatakan nggak terbatas kalau dia nggak punya setidaknya satu aja dari batas atas atau batas bawah. Nah, maksudnya misalnya dia terbatas di atas tapi nggak terbatas di bawah. Nah, itu dikatakan sebagai suatu himpunan yang nggak terbatas. Begitu pula sebaliknya, terbatas di bawah dan tidak terbatas di atas. Terbatas di bawah dan tidak terbatas di atas. Terbatas di atas dan tidak terbatas di bawah. Itu dikatakan sebagai suatu himpunan yang tidak terbatas. Nah, gimana kalau dua-duanya itu sudah dipastikan tidak terbatas? Tidak terbatas di bawah, nggak pula terbatas di atas. Jadi, dia dikatakan terbatas kalau punya dua-duanya, terbatas di atas dan terbatas di bawah. Baru dikatakan sebagai himpunan yang terbatas. Nah, ini contohnya. X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, dia itu tidak terbatas. Walaupun dia terbatas di atas, yaitu batas atasnya salah satunya yaitu X sama dengan 2. Maaf, U sama dengan 2. Tetapi dia tidak mempunyai batas bawah. Berapa batas bawahnya? Nggak bisa kita tentukan. Karena ada banyak bilangan negatif yang nilainya sangat kecil. Jadi, ini tidak terbatas. Nah, gimana dengan X kuadrat? Menurut adik-adik, apakah dia suatu himpunan terbatas atau enggak? Oke. Boleh diketik aja, Umar, kalau seandainya nggak bisa mikrofonnya. Nah, Zaini, menurut Zaini gimana? Apakah suatu himpunan bilangan real X, gimana ya? Untuk suatu X anggota bilangan real, X kuadrat itu himpunan yang terbatas atau enggak? Halo, Zaini. Oke, silakan. Akil, gimana menurut Akil? Mungkin punya batas nih. Punya batas apa? Bisa punya keduanya, bisa punya salah satunya nih. Bisa punya keduanya, bisa punya salah satunya. Kira-kira dia punya batas bawah enggak, Akil? X kuadrat tuh. Kalau batas bawah mungkin itu 0 nih paling rendahnya. Kenapa? Karena kalau kuadrat itu nilainya nggak ada yang negatif nih. Kalau Nah, ya, negatif kalau kuadrat. Lanjut. kalau negatif dikuadratkan itu nilainya positif nih. Oke, jadi suatu bilangan dikuadratkan itu hasilnya selalu positif. Nah, kalau batas atas dia punya nggak, Akil? Bisa terjadi, tapi masih lagi nih. Bisa jadi apa contohnya yang bisa jadi? Biasanya kan kalau dalam membuat persamaan kuadrat atau menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat itu kan ada batas-batasnya nih. Ya. Oke, bagus. Nah, Nike, gimana menurut Nike? Punya terbatas nggak X kuadrat tuh? Halo Ike, gimana Ike? Tinggal 3 orang, mana yang lain? Sepertinya tidak, kenapa Ike?
Karena X-nya elemen R. Aduh, kenapa kalau dia elemen R? Nah, seperti kata Akil tadi, dia mempunyai batas bawah, yaitu salah satunya itu X sama dengan 0. Nah, kalau batas bawah, semua yang di bawah itu termasuk batas bawah. Nah, negatif 1 itu juga termasuk batas bawahnya, negatif 2, dan seterusnya. Itu juga merupakan batas bawah dari himpunan X kuadrat, di mana X-nya anggota bilangan real. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu karena suatu bilangan real, kalau kita kuadratkan itu hasilnya selalu positif. Nah, masalahnya sekarang batas atasnya, punya batas atas atau enggak gitu. Oke, tadi Zaini izin mengetik. Oke, ini tunggu. Oke, kata Zaini, dia tidak terbatas.
Karena dia punya batas atas 2 salah satunya. Tapi tidak dapat dikatakan atau ditentukan batas bawahnya. Sehingga dia tidak punya batas bawah. Oke, ini untuk yang contoh soal ini. Jawabannya tepat. Kalau dia nggak punya batas bawah. Dan punya batas atas, salah satunya yaitu 2. Nah, kalau untuk X kuadrat gitu. Jadi X kuadrat katanya dia punya batas bawah, yaitu salah satunya 0. Nah, punya batas atas nggak X kuadrat tuh untuk semua X anggota bilangan real? Bisa nggak kita tentukan batas atasnya? Oke, pertanyaannya diganti, bisa nggak kita tentukan batas atasnya? Nah, jadi kalau untuk himpunan X kuadrat, di mana X-nya anggota bilangan real, itu kita nggak bisa menentukan batas atasnya. Karena semakin besar nilai bilangannya, gimana ya, dia tuh mendekati tak hingga. Artinya nggak bisa kita tentukan batasnya. Misalnya nih, kita anggap batas atasnya itu 1 juta kuadrat. Nah, ternyata ada yang lebih besar lagi, 1.000.001 dikuadratkan. Atau yang angkanya lebih besar lagi, 1 miliar kuadrat. Nah, ternyata 1.000.000.001 dikuadratkan itu lebih besar lagi daripada 1 miliar dikuadratkan tersebut. Jadi karena itu kita nggak bisa menentukan batas atas dari himpunan ini. X elemen R untuk X kuadrat. X elemen R untuk X kuadrat. Itu kira-kira. Jadi dia punya batas bawah, salah satunya 0. Nah, tetapi dia tidak mempunyai batas atas. Jadi X kuadrat itu tidak terbatas. Nah, selanjutnya itu untuk batas atas dan batas bawah. Selanjutnya ada istilah supremum dan infimum. Nah, definisinya, kalau S subhimpunan dari R, nah, kalau S-nya terbatas di atas, nah, kita udah tahu cara menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, maka U itu dikatakan sebagai suatu batas atas terkecil yang kita sebut sebagai supremum dari S bila tidak ada batas atas lain yang kurang dari itu. Nah, nggak ada batas atas lain yang kurang dari bilangan tersebut. Nah, gimana cara menentukan supremum? Yang pertama kita harus tahu apakah U itu adalah batas atasnya. Yang kedua, kalau ada batas atas lain, nah dia itu harus lebih dari U. Lebih dari atau sama dengan U. Kalau dia kurang dari atau sama dengan U, nah U itu bukan merupakan supremum dari S. Begitu pula sebaliknya untuk infimum. Nah, yang pertama, dia tuh harus terbatas di bawah. Nah, kita harus tahu apakah dia terbatas di bawah atau enggak. Nah, dia dikatakan sebagai batas bawah terbesar atau infimum. Nah, jika tidak terdapat batas bawah lain yang lebih dari W. Nah, misalnya nih, ada batas, misalnya batas bawahnya -1, -2, yang untuk X kuadrat tadi, batas bawahnya yaitu 0, -1, -2, dan seterusnya. Nah, kita asumsikan infimumnya adalah W sama dengan 0. Nah, jelas bahwa W itu merupakan anggota dari S.
Nah, selanjutnya, tidak terdapat batas bawah lain yang lebih dari 0 gitu. Karena 0 itu merupakan batas, udah termasuk batas bawah terbesarnya. Nah, begini kira-kira gambarannya. Nah, ini kan merupakan sepanjang ini himpunan S, subhimpunan S, merupakan subhimpunan S. Nah, batas bawahnya mulai dari sini sampai seterusnya bilangan negatif tak berhingga. Dan batas atasnya dari sini sampai seterusnya bilangan yang tak berhingga. Nah, di antara semua batas bawah dan batas atas, tentu dia punya batas bawah terbesar dan batas atas terkecil. Nah, di sini letaknya batas atas terkecil atau supremum, dan di sini batas bawah terbesar atau infimum. Nah, yang paling mendekati subhimpunan tersebut. Nah, kemudian bilangan real U itu merupakan supremum dari himpunan tak kosong SBR jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi ini. S itu selalu kurang dari atau sama dengan U untuk semua S elemen S. Nah, maka U itu dapat kita katakan suatu supremum. Nah, syarat yang kedua, jika terdapat V kurang dari U, maka terdapat anggota himpunan S yang lain, yaitu S aksen, sehingga V itu merupakan elemen dari S aksen. Nah, untuk supremum dan infimum ini itu ada 4 kemungkinan untuk suatu himpunan, suatu subhimpunan. Yang pertama, dia punya supremum, juga punya infimum. Yang kedua, hanya punya supremum, tapi nggak punya infimum. Yang ketiga, punya infimum, nggak punya supremum. Dan yang keempat, nggak punya dua-duanya. Nah, contoh soal. Nah, sama kayak yang tadi. Nah, untuk yang ini, dia punya yang mana? Punya supremum dan infimum kah? Cuma supremum aja, cuma infimum aja? Atau nggak punya dua-duanya? Gimana? Yang mana di antara 4 tuh? Punya dua-duanya, punya salah satu aja, atau nggak punya dua-duanya? Umar, gimana menurut Umar? Punya supremum, infimum enggak? Masih bermasalahkah mikrofonnya? Bagaimana? Akil, gimana Akil? Mungkin punya kedua-duanya nih. Punya kedua-duanya. Berapa menurut Akil supremumnya? Supremumnya itu 1 nih. Infimumnya? Berapa Akil infimumnya?
Umumnya satu nih. Kalau Ya, berapa supremum dan infimumnya? 1 dan 0 nih. 1 dan 0. Oke, coba kita bahas. Nah, seperti yang sudah dikatakan di awal pembahasan mengenai supremum dan infimum ini, yang pertama kita harus mengetahui apakah ini merupakan suatu subhimpunan yang terbatas. Nah, untuk supremum, kita harus tahu apakah dia terbatas di atas, dan untuk infimum, kita harus tahu apakah dia terbatas di bawah. Nah, tadi soalnya juga sama seperti batas atas dan batas bawah. Tadi kita udah menunjukkan bahwa subhimpunan ini terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Nah, batas atasnya itu ada mulai dari 1, ada 1, 2, 3, 3/2 juga bisa, dan seterusnya. Terus batas bawahnya ada 0, -1, -2, -setengah, dan seterusnya. Nah, ini udah memenuhi syarat yang pertama. Dia memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, selanjutnya syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi. Jika terdapat batas atas lain, maka batas atasnya itu kurang dari atau sama dengan supremumnya. Supremumnya itu kurang dari atau sama dengan batas atas lain. Maaf. Nah, ini akan sama dengan 1, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Yang pertama, supremum. Nah, supremum itu kita tuliskan seperti ini. Sub A. Sementara untuk infimum, in A. Itu untuk penulisannya. Tidak ada ternyata tadi Uni ketikkan. Nah, kita asumsikan yang pertama supremum dari A tadi kata akil itu 1. Supremum A itu 1. Nah, syarat yang pertama dia terbatas di atas. Nah, ternyata di sini dia punya batas atas yaitu 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, kalau ada batas atas lain, dia itu selalu lebih dari atau sama dengan supremum A. Nah, di sini supremumnya 1. Nah, misalnya ada batas atas lain, itu 2. Nah, ternyata 1 itu kurang dari 2. Atau 3/2. 3/2 juga kurang dari, 1 juga kurang dari 3/2. 1 kurang dari 3/2. Atau 1. Nah, 1 sudah jelas bahwa 1 itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, sehingga dari sini terbukti bahwa supremum dari A itu sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan infimum? Nah, sama. Infimumnya tadi kita asumsikan yaitu 0. Yang pertama, dia punya batas bawah nggak? Punya, yaitu ada 0, -1, dan seterusnya. Semua yang kurang dari 0. Terus yang kedua, kalau ada batas bawah lain, dia itu selalu kurang dari infimum. Misalnya -1, nah dia kurang dari 0. -2 juga kurang dari 0. Dan -1 dan 0. Tentu itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa infimum A itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya materi kita untuk pertemuan kali ini itu saja. Mungkin ditambah contoh soalnya. Yang tadi deh, yang X kuadrat. X di mana ya notasinya? X elemen R di mana
Begini. A sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen R. Nah, ini punya apa? Punya supremum dan infimum kah? Punya salah satu atau punya dua-duanya? Belum sih, coba dia punya supremum nggak? Dua-duanya ada supremum dan infimum, ada nggak? Coba Zaini. Halo Zaini. Halo, Coba. Ini dia punya supremum dan infimum nggak? Yang lain gimana? Ike, Umar, Akil, Aziza juga boleh. Ayo, punya supremum dan infimum nggak? Nah, sesuai yang udah kita bahas tadi, bahwa ini bukan merupakan subhimpunan yang terbatas, karena dia punya batas bawah, tapi nggak punya batas atas. Nah, dia punya batas bawah. Berarti memenuhi untuk syarat pertama dari infimum, yaitu dia terbatas di bawah. Berarti ini kita bisa menentukan infimumnya. Nah, tadi salah satu batas bawahnya itu 0. Nah, apakah 0 itu merupakan batas bawah terbesar dari subhimpunan A? Yang pertama, syaratnya dia terbatas di bawah. Iya, batas bawahnya ada 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Yang kedua, jika terdapat batas bawah yang lain, misalnya V, nah dia itu akan selalu kurang dari infimum A. Misalnya negatif 1 itu kurang dari infimum A. Negatif 2 juga kurang dari infimum A.
dan semua bilangan lain yang kurang dari infimum A. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa 0 itu merupakan batas bawah terbesar atau infimum dari subhimpunan A. Nah, untuk batas untuk supremumnya itu tidak ada. Kenapa? Karena syarat pertama aja udah nggak memenuhi, dia nggak terbatas di atas, dia nggak punya batas atas gitu. Oke, satu soal lagi. Nah, satu perakar X. Tunggu sebentar, tadi apa aja contohnya? A. Nah, untuk suatu X anggota bilangan real, X sama dengan 1 per akar N. N anggota N. Nah, ini gimana? Punya supremum dan infimum kah? Gimana? Adik-adik. Ike, gimana Ike? Halo? Halo. Gimana Ke? Punya supremum dan infimum nggak? Akil, gimana Akil? Kalau menurut Akil mungkin punya supremum nih, tapi infimum mungkin enggak nih. Kemungkinan nggak punya infimum. Ya. Oke. Apakah ini subhimpunan yang terbatas, Akil? Subhimpunan terbatas di atas ini. Terbatas di atas. Ya. Oke. Dia terbatas di atas. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu anggotanya, yaitu A sama dengan X anggota suatu bilangan real. Maaf, langsung saja. Nah, yang pertama itu 1 per akar 2, 1 per akar 3, dan seterusnya. Kira-kira dia mendekati 0 atau enggak? Satu per akar 3, 1 per akar 4, 1 per akar 1 juta,
1 per akar 1 miliar, 1 per akar 10 pangkat 12, 1 per akar 10 pangkat 15, dan seterusnya. Jadi dia itu mendekati 0. Jadi sebenarnya subhimpunan ini dia mempunyai batas atas, bukan terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Jadi ini merupakan subhimpunan yang terbatas. Nah, coba kita asumsikan. Oke, yang khususnya ini. Nah, kita asumsikan supremumnya yaitu 1. Nah, syarat yang pertama, apakah dia mempunyai batas atas? Ya, batas atasnya ada 1, 2, 3, dan lain-lain. Terus yang kedua, apakah jika ada batas atas lain itu selalu lebih dari supremumnya? Nah iya, misalnya batas atas lainnya itu mulai dari 1. Nah, 1 tentu saja itu kurang dari sama dengan 1. Nah, 1 juga selalu kurang dari sama dengan 2. Itu juga selalu kurang dari sama dengan 3/2 dan angka-angka yang lebih lainnya. Nah, sementara misalnya 1/2. Nah, 1/2 aja itu bukan merupakan batas atas. Jadi itu dapat dipastikan bukan merupakan supremum dari A. Jadi batas atas terbesarnya yaitu, batas atas terkecilnya itu 1. Nah, demikian pula untuk infimum. Infimumnya kita asumsikan yaitu 0. Yang pertama, dia punya batas bawah, yaitu 0, -1, -2, dan lain-lain. Yang kedua, apakah jika ada batas bawah lain itu selalu kurang dari infimumnya? Iya, karena contohnya -1. Nah, -1 itu selalu kurang dari 0. Bukan selalu, kurang dari 0. -2 juga kurang dari 0. Terus 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi berapapun batas bawah lainnya, ternyata itu selalu kurang dari infimumnya. Infimum yang kita asumsikan tadi. Jadi infimum untuk subhimpunan ini adalah 0. Dan supremumnya adalah 1. Nah, ini rasa itu saja untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang mau bertanya nih? Izin bertanya, Uni. Oke, silakan. Iya, Uni. Tadi kan yang X sama dengan 1 per akar N dengan N anggota bilangan asli, anggota natural itu kalau 1 kita dapat satunya itu kan jelas dari 1 per akar 1 gitu. Kalau 0 ini dengan mengasumsikan bahwa semakin besar N-nya pasti dia mendekati 0, berarti itu bisa jadi batas bawahnya gitu ya, Uni, untuk jadi infimum A. Ya, kita mengasumsikan bahwa dia itu mendekati 0. Kan kita nggak tahu kapan dia tepat di 0 gitu. Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai suatu infimum. Nah, tadi mungkin contohnya banyak yang persamaan ya. Nah, coba seperti ini. Maaf, contohnya tadi pakai tanda kata samaan yang memuat sama dengan. Nah, misalnya subhimpunan A. 1 kurang dari X kurang dari 10, X anggota bilangan real. Nah, ini 1 juga merupakan, nah, batas bawah dulu. Nah, kan ini kalau seperti ini udah dipastikan dia himpunan yang terbatas, sudah nampak gitu. Nah, batas bawah, untuk batas bawah itu mulai dari 1, 0, atau yang pecahan setengah, bilangan negatif, dan lain-lain.
Nah, untuk infimumnya itu ya kita asumsikan adalah 1. Nah, syarat yang pertamanya tadi dia terbatas di bawah. Nah, ini batas bawahnya. Terus yang kedua, batas bawah lain itu merupakan, batas bawah lain itu selalu kurang dari infimum. Nah, berapapun batas bawahnya itu selalu kurang dari atau sama dengan infimum. Karena yang terbesarnya emang 1 batas bawahnya. Karena sesuai dengan pengertian infimum itu batas bawah terbesar. Nah, sekalipun di sini nggak ada tanda sama dengan, ini tetap infimum dari subhimpunan tersebut. Begitu pula dengan 1 per akar N tadi. Kan kita nggak tahu kapan dia nol. Mungkin dia bahkan nggak pernah bernilai 0 gitu. Cuma dia mendekati 0. Mendekati 0. Artinya itu 0 kurang dari 1 per akar N kurang dari sama dengan 1. Ya. Makanya itu juga termasuk sebagai infimumnya. Oke, bagaimana? Oke, Uni. Makasih banyak, Uni. Paham, Uni. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita tutup lagi. Kita tutup. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian, atau mungkin penyampaiannya kurang atau agak sulit dipahami, atau agak berbelit atau bagaimana. Nah, jika ada yang diragukan dan ingin ditanyakan, itu boleh ditanyakan. Sebelum ditutup, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya adik-adik untuk dokumentasi. Aktif aja nih yang aktif kameranya. Oke. Ini ambil SS-nya ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Un. Oke, udah boleh keluar dari Zoom-nya ya.